Oke, kita lanjutkan membahas tentang baris dan deret, tapi sekarang dalam aplikasi di bidang ekonominya, ya. Bagaimana sih aplikasi baris dan deret kalau diaplikasikan dalam bidang ekonominya? Nah, contoh soalnya misalkan dalam perkembangan usaha. Di sini saya ada contoh soal dalam materi yang saya bagikan kemarin ya. Perusahaan Genting Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genting pada bulan pertama produksinya. Dengan perubahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, maka ditanyakan berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Oke, ini soalnya ya. Kalau soalnya seperti ini, kita ingat dulu rumusnya ketika mencari baris dan deret ya. Oke, karena yang ditanyakan adalah berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, maka kita menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus dari aritmatika. Nih. Jadi kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya dicari dulu D1. Oke. Cara pengerjaannya dicari dulu nih D1 atau yang diketahui. Ya, yang diketahui adalah dari soal perusahaan Genting Sokajaya menghasilkan 3.000 buah, maka A-nya adalah 3.000. Oke. Kemudian dengan perubahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambahkan. Jadi penambahannya sebanyak 500 buah, maka itu disebut B atau pembedanya sebesar 500 buah. Maka yang ditanyakan adalah berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, maka yang ditanyakan adalah U. Oke, D2-nya yang ditanyakan adalah U5 ya, yang pertama. U5-nya berapa? Berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Maka yang dicari adalah U5. Kemudian yang kedua, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan? Perhatikan kata sampai dengan. Kalau ada kata sampai dengan, maka yang dicari adalah J5-nya. Oke, yang ditanyakan adalah U5 dan J5-nya. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau ada kata sampai dengan, maka yang dicari adalah J atau jumlah dari sukunya keberapa. Gitu ya. Oke. Jadi tinggal dicari nih, ketemu A-nya berapa, B-nya berapa. Yang dicari berapa? Dimasukkan rumusnya. D3. A U N sama dengan A plus N-1 kali B, ya kan? Yang dicari adalah U5 sama dengan A nya 3.000, ya kan? Plus N-nya adalah 5-1, B-nya adalah 500. Maka 3.000 plus 4 dikali 500. Jadi 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Ketemu nih soalnya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang B, adalah J5-nya. J5-nya, B-nya adalah J5, masukkan rumus yang kemarin. Jn sama dengan N/2 A plus UN. Oke, J5 sama dengan 5/2 A plus UN, A-nya masih sama 3.000. Berapa? 5.000. Oke, berapa? 2,5 ya. Oke, dikali 8.000. Dapatnya adalah 20.000. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ketika ada soal seperti ini, kalian bisa mengerjakan. Jadi caranya nanti seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu kalau dalam perkembangan usahanya, dalam aplikasi dalam bidang ekonomi dari baris dan deret. Oke, nanti contoh selebihnya kalian bisa lihat di buku atau dari mana saja yang kalian cari soalnya. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang present value dan future value. Oke, kalian sudah pernah dapat materi manajemen keuangan belum ya? Nah, kalau di manajemen keuangan kalian akan mengenal tentang PV dan FV.
present value dan future value. Nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Nanti contohnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat rumusnya ya. Jadi ini nilai masa depan atau nilai yang akan datang. Ketika mencari nilai yang akan datang, maka menggunakan rumus P kali 1 plus I pangkat N. Ya, ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Biasanya kita mengerjakan menggunakan garis waktu, bisa ya. Jadi kita mencarinya pakai garis waktu bisa, atau langsung dimasukkan rumusnya juga bisa. Oke, sama saja sebenarnya ya. Oke, contoh misalkan soalnya seperti ini. Jadi ada nilai uang 1000 diterima secara rutin selama 3 tahun. Semua ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Maka tadi rumusnya adalah Fn, nilai yang akan datang ya. Nilai yang akan datang rumusnya adalah F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Oke, nanti keterangannya kalian bisa baca dalam materi yang saya berikan. Oke, tadi adalah soalnya. Ketika ada uang 1000 ya, ketika ada uang 1000 diterima selama 3 tahun dengan tingkat bunga 10%. Ya kan? Maka bisa dimasukkan atau bisa dikerjakan menggunakan garis waktu juga bisa. Biar lebih memudahkan atau memfahamkan kalian dalam mengerjakan juga bisa. Biasanya garis waktu itu bentuknya seperti ini nih. Nih ya. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, misalkan tahun kelima, misalkan seperti itu. Nah, karena di soal tadi cuma sampai tahun ketiga, maka kita kerjakan sampai tahun ketiga. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga ya. Maka dikerjakan, masukkan rumusnya. F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya kan? Maka nanti dimasukkan P-nya adalah 1000, ya kan? F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, gitu ya. Maka dimasukkan rumusnya 1000 dikali 1 plus I-nya adalah tingkat bunga 10% ya. Maka ini adalah dibikin desimal dulu. Kalau 10% maka jadi 0,1 pangkat 3 karena 3 tahun. Ya. Hasilnya adalah 1331. Oke, begini ya. Oke, kemudian tahun keduanya juga sama, 1000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 2. Ya. Pangkat 2. Begitu, hasilnya nanti jadi 1210. Oke, tahun ke pertama 1000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 1 sama dengan 1000 begini. Nanti tinggal dijumlahkan hasilnya berapa. Ya, hasilnya adalah 3641. Nih, hasilnya seperti ini. Ini kalau nilai yang akan datang. Ini menggunakan garis waktu. Cara mengerjakannya seperti ini. Kalau kalian mau langsung memasukkan rumusnya juga nggak apa-apa. Nanti pengerjaannya seperti yang dicontohkan dalam soal di materi yang saya bagikan. Oke, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita bahas tentang nilai sekarang. Oke, kalau nilai sekarang tadi, kalau tadi mencari F adalah P kali 1 plus I pangkat N, maka kalau mencari nilai yang sekarang kita berganti mencari P. Ya, jadi dibalik sekarang, F dikali 1 per 1 plus I pangkat N rumusnya. Itu kalau mencari nilai sekarang. Oke, kalian juga bisa mengerjakan pakai garis waktu atau langsung dimasukkan sesuai dengan rumus. Nanti contohnya kalau sesuai dengan rumus, nanti kalian kerjakan seperti materi yang sudah saya bagikan. Oke,
Contoh misalkan di sini ada masih sama selama 4 tahun 10. Oke. Jadi rumusnya tadi kalau mencari F adalah P kali 1 plus I pangkat N, maka ketika mencari nilai sekarang, maka rumusnya adalah P sama dengan F dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Begini rumusnya. Ya. Oke, masih sama soalnya. Ada uang 1.000, kemudian selama 4 tahun dengan bunga 10%. Pakai garis waktu juga bisa, tapi dibalik sekarang. 1, 2, 3, 4. Nih garis waktunya seperti ini. Oke, dimasukkan rumusnya saja seperti ini, ya. Jadi 1.000, ya, F-nya adalah 1.000. Nilainya adalah 1.000. P sama dengan 1.000. Sebentar, 1.000. Begini ya. Oke, biar gampang difahami. Dikali 1, ya kan? Dikali 1 per 1 plus 0,1 pangkat 1. Oke, nanti yang kedua 1.000 kali 1 per 1 plus 0,1 pangkat 2. Ini juga sama, 1.000, ya, dikali 1 per 1 plus 0,1 pangkat 3, sama yang keempat. Oke, nanti bentuknya sama seperti ini. Nanti kemudian hasilnya dijumlahkan. Hasil perhitungan yang pertama sampai yang keempat itu nanti dijumlahkan hasilnya berapa. Ini kalau mengerjakan pakai garis waktu. Kalau kalian mau mengerjakan secara langsung, kalian bisa melihat contoh materi yang saya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Totalnya adalah 3.170. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima atau anuitasnya adalah 3.170. Bisa langsung dikerjakan seperti ini boleh, pakai garis waktu juga boleh. Semudahnya kalian memahami saja. Itu kalau mencari nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Itu adalah bentuk aplikasi lain dari baris dan deret dalam bentuk ekonominya. Ya, oke. Kemudian kita belajar tentang pertumbuhan penduduk. Kita belajar tentang pertumbuhan penduduk sekarang. Pertumbuhan penduduk. Oke. Pertumbuhan penduduk kalian bisa mencari nih. Thomas Robert Matthews menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Jadi model pertumbuhan penduduk secara matematisnya dapat dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan PO plus 1 plus R pangkat N-1. PT adalah total penduduk pada periode T, kemudian PO adalah jumlah penduduk tahun awal, R-nya adalah pertumbuhan penduduk, nanti biasanya bentuknya adalah persentase ya. Jadi bentuk soalnya kalau R itu adalah persentase, jadi nanti kalau mengerjakan, kalau kalian susah mengerjakan dengan persentase, maka kalian bisa ubah dengan bentuk desimal dulu. Ya, 1 itu adalah konstannya atau angka tetap, N-nya adalah selisih tahun antara PT dan PO. Ini rumusnya ya. Oke, saya punya contoh soal misalkan pada tahun 1990 penduduk Indonesia jumlahnya adalah 179 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 1,98%. Berapa jumlah penduduk tahun 2000-nya? Oke, kita masukkan rumusnya. Tadi kalian sudah paham kan rumusnya ya. Jadi kalau mencari pertumbuhan penduduk pakai rumus PT sama dengan PO 1 plus R pangkat N-1. Begini rumusnya kan. Oke, tadi ditanyakan pada tahun 1990 penduduk Indonesia jumlahnya adalah 179 jiwa. Maka PO-nya adalah 179 juta jiwa. Jadi 179 juta. Oke, begini ya. Kemudian 1 plus
R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduknya 1,98%. Ya, tadi saya bilang kalau kalian susah mengerjakan dengan persentase, maka kalian bisa ubah dengan bentuk desimal. Jadi kalau 1,98% dibagi 100, maka dapatnya adalah 0,0198. Ya, 0,0198. Pangkat 9, kenapa dapatnya 9? Karena dilihat N-1. N adalah jumlah tahun dari pertumbuhan yang ditanyakan, ya kan? Selisih tahun antara PT dan PO-nya. Dari tahun 90 sampai 2000 ada 10 tahun. Maka 10 dikurang 1. Begini, ya kan? Jadinya 9. Bisa difahami ya. Jadi 179.000 1 plus 0,0198 pangkat 9. Bisa difahami ya. Oke, kemudian silahkan dihitung. Jadi 179.000 kalau ini dihitung dapatnya adalah 1,193 ya. Sorry. 1,193. Jadi maka hasilnya adalah 213.547 jiwa. Oke, seperti yang ada di contohnya. Oke, bisa difahami ya. Itu kalau pertumbuhan penduduk. Mencarinya adalah PO sama dengan 1 plus R, N-1. R adalah tingkat persentasenya, tingkat pertumbuhan penduduknya berapa. Ingat, kalau kalian susah mengerjakan persentase, maka diubah dalam bentuk desimal dulu, biar bisa menghitungnya lebih mudah. Gitu ya. Oke, sekarang adalah bunga tunggal nih. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal sampai akhir periode. Contohnya apa di bunga tunggal? Ketika kalian menyimpan atau meminjam uang di bank, bunganya tetap, ya kan? Nah, cara rumus mencari bunga tunggal adalah I sama dengan P kali I kali N, di mana P adalah besarnya pokok pinjaman, I adalah besarnya persentase bunga pinjaman setahun, kemudian I kecilnya adalah persentase bunga simpanan, N-nya adalah tahun jangka waktu pinjaman. Ingat, N-nya tahun, maka nanti harus diganti bentuk tahun dulu. Kalau dalam soalnya bentuknya bulan, maka kalian harus ubah dulu dalam bentuk tahun karena N-nya adalah tahun jangka waktu pinjaman. Kalau ini adalah nilai modal awal pada akhir periode. Ketika ditanyakan nilai modal awal pada akhir periode atau FN, maka kita menggunakan rumus seperti yang dicontoh. P dikali 1 plus I kali N. Jadi yang di bawah rumusnya ya. Itu yang di atas cuma penjelasan. FN itu dicari melalui P dikali I. I itu rumusnya adalah P kali I kali N kan. Maka dikeluarkan, P-nya dikeluarkan 1. Maka P dikali 1 plus I kali N. Oke, contoh soalnya seperti ini. Contoh misalkan, berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 2002 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 2003 dengan bunga sebesar 14%. Maka dicari dulu nih, seperti yang di soal. Mulai tanggal 5 Juni sampai 5 Februari itu berapa bulan? Oh, ada 8 bulan. 8 bulan karena tadi soalnya N-nya adalah tahun, maka harus diganti tahun dulu. Maka dapatnya 2/3 tahun. Karena diper 12 ya, karena 1 tahun ada 12 bulan. Ya, nanti kalau soalnya sudah tahun jadi langsung dihitung, tapi kalau soalnya masih bulan, maka kalian harus hitung dulu berapa tahun itu jadinya. Nah, kalau ada 8 bulan maka jadinya 2/3 tahun. Yang ditanyakan berapa yang harus dikembalikan, maka dimasukkan rumusnya saja. Tadi rumusnya adalah bunga tunggal I sama dengan P kali I kali N, ya kan? P-nya adalah 2.500 dikali bunganya 14%, ya kan? Maka jadi 0,14. Bisa difahami ya. Kemudian dikali N-nya adalah 2/3 karena sudah diganti tadi ya. Karena sudah diganti dengan tahun tadi.
Nanti kalau misalkan soalnya sudah tahun, maka kalian tinggal mengalihkan saja. Maka hasilnya adalah 233,33. Maka yang harus dikembalikan adalah 2.500 ditambah 233,33 sama dengan 2733,33. Begini. Ya, itu kalau mencari di bunga tunggal. Oke, bisa difahami ya. Itu kalau mencari di bunga tunggal. Oke, selanjutnya adalah bunga majemuk. Bagaimana mencari bunga majemuk? Rumus bunga majemuk. Oke, bunga majemuk. Langsung saja. Rumusnya adalah Fn sama dengan A boleh. Jadi pakai Fn boleh, pakai A boleh. Biasanya pakai Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M N dikali M. Nah, M-nya itu apa? M-nya itu ketika pembayaran bunganya dilakukan berapa kali per tahun. Nah, bisa dijelaskan di materi yang saya bagikan ya. Misalkan pembayaran bunga dilakukan dalam M kali setahun atau frekuensi pembayarannya. Nanti dilihat ya contoh soalnya seperti apa. Tapi diperhatikan rumusnya adalah Fn sama dengan A sama dengan P. Jadi kalian bisa menuliskan seperti ini. Fn sama dengan P 1 plus 1 per M pangkat N kali M boleh. Kalian tuliskan A sama dengan P 1 plus I per M N kali M juga boleh. Ya, jadi pilih salah satu saja nggak apa-apa. Kalian bisa memilihnya salah satu. Oke, contoh soalnya adalah seperti yang saya berikan. Ada uang sebanyak 1.000 dibungakan setahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun dan diambil dalam setahun sekali. Maka berapa jumlah uang tersebut setelah 6 tahun? Oke, diketahui D1-nya. D1-nya adalah P-nya adalah 1.000 ya. Tadi kan uangnya sebanyak 1.000. Kemudian I-nya adalah bunga majemuk. Persentasenya adalah 5%. Ya kan? Kemudian diambil selama 1 tahun. Diambilnya per tahun. Maka M-nya adalah 1 karena diambilnya 1 tahun sekali. Ya. Jadi M-nya 1 karena diambil 1 tahun sekali. Kalau 2 tahun sekali maka M-nya adalah 2. Gitu ya. Oke, kemudian N-nya adalah 6. Oke, maka dimasukkan rumusnya. Fn sama dengan P 1 plus I per M N kali M. Maka dihitung P-nya adalah 1.000, 1 plus I-nya berapa? 5%. Kalau didesimalkan jadi 0,05. Ya kan? 0,05 dibagi 1. NM-nya adalah 6 dikali 1. Bisa ya? Oke, jadinya 1.000 dikali 1,05 pangkat 6 sama dengan 1.000 dikali 1,34. Maka jadinya adalah 1,340. Itu kalau mencari bunga majemuk. Oke, pakai rumus ini ya. Bisa ya? Oke, bisa difahami. Ini adalah bunga tunggal. Ini adalah bunga tunggal. Ini bunga tunggal. Ini bunga majemuk. Oke, bisa difahami ya. Ini adalah pertumbuhan penduduknya. Oke, nanti silakan dibaca. Bisa difahami ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bunga majemuknya. Oke, itu adalah perhitungan atau aplikasi dalam bidang ekonomi. Sekarang kita ulas ya. Jadi tadi ada tentang mencari bagaimana sih dalam bentuk usaha. Kalau soalnya dalam bentuk usaha, kita carinya menggunakan seperti ini. Pahami dulu soalnya, kemudian baru dimasukkan sesuai dengan rumus. Kemudian ada nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Oke, sampai situ dulu bisa difahami ya. Itu adalah aplikasi dari bentuk soal baris dan deret dalam bentuk aplikasi ekonominya. Sampai sini silahkan, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan.